Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ini Pak, Bagaimana kabarnya hari ini? sudah Pak. Alhamdulillah, Pak. Kita sudah mengirimkan link ASN, mengirimkan LKPD dan materi ajar. Untuk materi ajarnya, apakah sudah kalian baca hari ini? Sudah, Pak. Terima kasih sudah melakukan literasi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, tadi Bapak sudah mengecek nih absen kamu satu persatu ya melalui WhatsApp grup. Jadi alhamdulillah ternyata kalian semuanya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan absen dengan tepat waktu. Tolong kamu membiasakan hidup disiplin ya. Kenapa sih harus membiasakan hidup disiplin sejak awal, sejak kecil? Karena suatu kegiatan disiplin itu harus dibiasakan. Kalau misalnya tidak dibiasakan sejak kecil, nanti apabila kamu sudah besar nanti kamu akan sulit merubah kebiasaan tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah dan ilmu yang diberikan hari ini mendapatkan keberkahan. Untuk doanya, Bapak ingin doa hari ini dipimpin oleh Jainur. Kepada Jainur, silahkan pimpin doa hari ini. Kita belajar Alhamdulillah. Sebelum kita memulai belajar, ada peraturan yang harus kalian laksanakan. Di sini ada beberapa peraturan. Peraturan itu ada berapa nih di sini? Ada 5. 5. Nah, di sini Eka peserta JIK dalam belajar. Supaya kalian lebih bersemangat hari ini, nah, marilah kita menyanyikan lagu nasional Tanah Airku untuk mewujudkan rasa cinta 3. Nah, setelah pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat nih, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah berisi tentang proses mengatakan bagaimana kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya yang dapat terjadi. Ya, betul. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, pengetahuan alam, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Ya, betul sekali. Ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema ketiga, ayo menjadi penemu. Pembelajaran ke-3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks eksplanasi ilmiah melalui bahan ajar, peserta didik mampu menemukan kosakata baku dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi ilmiah melalui bahan ajar, peserta didik mampu menyusun informasi penting. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan kamu laksanakan, aktivitas-aktivitas yang akan kalian laksanakan. Yang pertama itu kalian akan mengembangkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan penulisannya pada peta pikiran dengan menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Kemudian, aktivitas yang kedua, kalian dapat menuliskan tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel dengan sistematis melalui pengamatan dan percobaan. Bapak yakin kalian bisa melaksanakan pengamatan hari ini. Bapak yakin kalian akan bisa memahami semua materi yang akan Bapak berikan hari ini. Semangat dan terus berusaha dan berdoa. Pada zaman dahulu manusia hidup tanpa listrik. Apakah manusia zaman sekarang bisa hidup tanpa adanya listrik? Menurut kalian kira-kira bisa tidak ya? Tidak. Dengan adanya listrik, apa manfaat yang kamu rasakan? Nyalain lampu. Bisa listrik, bisa. Nyalain kipas angin. Selain itu, Kipas HP. Bisa nyalain TV. Oke. Tahukah kamu, listrik merupakan penemuan dari manusia luar biasa yang bernama Michael Faraday, yang sekolah lulusan SD. Michael Faraday penemu listrik itu sekolahnya di alam hanya sampai sekolah lulusan SD. Ayo kita menjadi penemu. Coba kamu amati gambar di bawahnya. Nah, ini adalah permasalahan nih. Apakah kamu sudah melihat gambar di sini? Gambarnya tentang apa ya? Gambar anak kecil yang sedang memegang apa? Lampu. Memegang lampu. Nah, ini ternyata ada permasalahan.
di rumahnya itu anak kecil tersebut lampunya mati. Kira-kira menurut kamu kenapa ya lampunya padam? Permasalahan apa yang menyebabkan lampunya padam? Menurut kamu karena apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena apa ya kira-kira? Karena putusnya arus listrik. Betul, karena putusnya arus listrik. Ayo kita cari tahu. Dari Akbar ada? Nah, coba nih. Apa komentarmu melihat gambar tersebut? Tadi kan dari Akbar sudah melihat ya gambar tentang anak kecil yang di rumahnya padam. Menurut kamu kira-kira apa ya komentar kamu? Kasihan ya. Nah, mungkin dia akan merasa kesulitan ya. Malam-malam rumahnya padam. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut dari Akbar nih, menurut pendapatmu apa yang menyebabkan rumahnya itu mati lampu? Menurut dari Akbar kenapa? Kenapa lampunya mati? Kenapa gelap? Karena arus listriknya padam, Pak. Ya, betul. Ya, marilah kita mencoba menganalisis dan mengetahui tentang komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik seri dan paralel dengan melakukan pengamatan. Agar nanti saat kamu besar, kamu dapat menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan listrik di rumahmu. Namun, sebelum kita melakukan percobaan, melakukan pengamatan, ada beberapa pengetahuan dasar yang harus kamu ketahui. Nah, apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Pak. Siap ya, semangat ya. Mari kita belajar. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Bacakan yang keras dari atas sampai bawah. Oh, benar. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Apa sih? Paralel. Paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Daya arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersamaan. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan listrik, artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ya, terima kasih. Nah, di sini jadi untuk penjelasan yang pertama itu menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik itu sebetulnya ada tiga, ya. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga itu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran itu rangkaian listrik seri dan paralel disatukan menjadi satu. Namanya rangkaian listrik campuran. Nah, Bapak ingin meminta tolong kepada Akmal. Akmal ada? Ada, Pak? Nah, tolong bacakan teks di sini. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Ya, terima kasih kepada Akmal sudah membacakan dengan baik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Ya. Tadi kan Bapak sudah bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan, yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, dan yang lainnya yang dapat terjadi. Intinya mah menceritakan tentang proses, bagaimana dan mengapa kita melakukan pengamatan. Nah, di sini di LKPD yang pertama, tugas kalian itu mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi berdasarkan LKPD yang pertama. Itu judul kegiatannya mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Silahkan kalian mengerjakan. Bapak berikan waktu sekitar 1 jam mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Bapak yakin kalian bisa. Supaya kalian lebih rileks lagi badannya, pikirannya lebih fresh, marilah kita melakukan ice breaking senam peregangan. Kamu ikuti ya, kamu ikuti gerakannya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke KPD yang 2. Kita akan pengamatan yang kedua. Bukanlah pengamatan berdasarkan LKPD yang kedua. Apakah LKPD yang keduanya sudah kalian baca hari ini? Halo? Apakah sudah dibaca?
Sudah, terima kasih sudah membacanya. Bapak satu persatu supaya kalian paham. Nah, di situ juga untuk judul kegiatannya, yaitu kalian mengamati rangkaian kamu di rumah. Jadi kamu akan melakukan pengamatan rangkaian kamu di rumah kamu. Nah, untuk langkah kegiatannya di sini ada 5. Terima kasih sudah melakukan pengamatan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi presentasi. Nah, tadi Bapak sudah melihat nih tugas-tugas kamu, hasil pengamatan video presentasi kamu, ternyata banyak yang bagus, namun ada yang ya tadi Bapak sudah menemukan 2 hasil presentasi yang terbaik hari ini. Maka dari itu, untuk 2 video presentasi yang terbaik akan Bapak berikan kesempatan hari ini untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Di situ tadi Bapak menemukan ada 2, Akmal Alfaris dan yang kedua itu Jainur. Nah, untuk LKPD yang pertama, Bapak berikan kesempatan kepada Jainur untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kepada Jainur, silakan kamu presentasikan hasil karyanya. Untuk temannya, tolong kamu kamu komentari ya nanti hasil komentari hasil presentasinya kurangnya di mana, terutama di pembelajarannya apa yang kurang menurut kamu. So, kepada Jainur, silakan presentasikan hasil karyanya mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya akan mempresentasikan tentang tingkat LKPD tadi. Satu, temukan kata-kata tidak jatuh dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaikilah tulisan dalam tabel berikut. Kata-kata yang batu. Indikator buat perbaikan kata-kata batu. Bagaimana nih komentar kamu berdasarkan presentasi Jainur Rido? Apakah ada yang mau memberikan komentar terkait presentasi? Kurang jelas ya suaranya ya. Mungkin Suaranya putus-putus. putus ya. Mungkin terkait kendala di sinyal juga. Jadi suaranya kurang jelas. Bapak bahas langsung ya. Tadi yang pertama itu di LKPD yang pertama Jainur Rido itu kita kan disuruh untuk menemukan kosakata tidak baku, kalimat tidak efektif dalam teks. Nah, terus kamu itu ditugaskan untuk memperbaiki tulisan dalam tabel itu. Kita tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan. Kita sudah sampai ke pembelajaran kegiatan inti di langkah yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, untuk evaluasinya Bapak sudah mengirimkan nih soal evaluasi sejumlah sekitar 10 soal. Di situ pilihan ganda Bapak kirimkan ke grup WhatsApp kamu tadi dalam bentuk Google Form. Kamu silakan kamu isi, kamu kerjakan. Jadi setelah kamu kerjakan, untuk hasilnya nanti kamu screenshot dan kirimkan langsung ke grup WhatsApp terkait latihan evaluasi yang Bapak berikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk ke tahap refleksi. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian bersama-sama. Apa yang kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Listrik ya. Dan apa lagi? Rangkaian listrik, campur. Apa manfaat pelajaran hari ini untuk hidup kamu? Kira-kira bermanfaat untuk apa ya setelah kita belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel? Apakah ada permasalahan yang kamu temukan nih selama proses pembelajaran? Iya, betul. Permasalahannya itu di sinyal ya. Terkadang suaranya itu putus-putus, tidak jelas. Nah, jadi permasalahan pembelajaran kita hari ini terkendala di sinyal. Terima kasih sudah menjawab. Kesimpulannya apa saja ya terkait pembelajaran hari ini? Yang pertama, kesimpulannya apa? Iya, kesimpulan yang pertama. Jadi rangkaian listrik itu ada 3 macam ya. Rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian campuran. Yang kedua, apa nih kesimpulan yang kedua? Rangkaian listrik yang digunakan di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik campuran. Iya, rangkaian listrik yang digunakan di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik campuran. Tadi kebetulan Akmal rangkaian listriknya dia menemukan rangkaian listrik seri. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga apa? Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk memenuhi apa 5 M itu apa saja? So, bacakan yang keras bersama-sama. Yang pertama, Menjaga mengajari pembelajaran hari ini untuk menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap budaya daerah. Marilah
Marilah kita menyanyikan lagu Bubuy Bulan bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Bapak ingin doa hari ini ditutup oleh Vanessa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan yang Bapak berikan pada saat menyampaikan pembelajaran hari ini. Sekali kekurangan pembelajaran ini hari ini Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.